Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali, semoga adik-adik masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang submateri yang ketiga, yaitu penjumlahan dan selisih antar matriks. Jadi adik-adik, saya yakin kalian sudah memahami tentang konsep matriks dan juga kesamaan matriks. Tetapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan selisih antar matriks. Yang pertama, transpose sebuah matriks. Transpose sebuah matriks. Nah, misalkan diberi matriks A. Dijelaskan di sini bahwa transpose matriks A adalah matriks yang berisi perubahan posisi elemen-elemen pada baris matriks A menjadi posisi elemen-elemen pada kolom matriks A. Transpose matriks A ditulis dengan A pangkat T atau A transpose. Jika ordo matriks A adalah n kali n, maka ordo matriks A pangkat T adalah n kali n. Jadi, kata kuncinya di sini adalah bahwa transpose sebuah matriks itu berisi perubahan posisi elemen-elemen pada baris matriks A menjadi posisi elemen-elemen pada kolom matriks A. Jadi, ada perubahan dari bentuk baris ke bentuk kolom, begitu pun sebaliknya perubahan dari bentuk kolom ke bentuk baris. Nah, jika ordonya adalah n kali n, maka matriks A yang ditransposkan akan berubah menjadi n kali n. Contohnya di sini adalah misalkan matriks A sama dengan AB, C, D, E, F, yang mana matriks A ini berordo 3 kali 2, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, ketika matriks A ini ditransposkan, dia akan berubah menjadi 2 kali 3, jadi ordonya akan berubah menjadi 2 kali 3, barisnya hanya 2, dan kolomnya menjadi 3. Nah, matriks A yang sebelumnya barisnya yaitu AB, ketika ditransposkan, baris AB yang sebelumnya baris AB diubah menjadi kolom. Karena ketika ditransposkan, baris akan menjadi kolom dan kolom A. Oke, matriks transpose memiliki sifat-sifat. Yang pertama, A tambah B pangkat T sama dengan A pangkat T tambah B pangkat T. Karena A dan B ini dikalikan T, sehingga hasilnya A pangkat T tambah B pangkat T. Yang kedua, A pangkat T dipangkatkan T. A pangkat T dipangkatkan T sama dengan A. Yang ketiga, K kali A pangkat T sama dengan K kali A pangkat T. Jadi, K ini ibaratnya konstanta. Sehingga dia tidak perlu ditransposkan lagi. Misalkan begini contohnya, 3 kali A transpose. 3 kali matriks A transpose. Jadi misalkan isi dari matriks A transpose ini 3, 5, 6, dan 7 atau lain-lain. Nah, K ini konstanta, yaitu adalah 3 kali A transpose tersebut tadi. Sehingga rumus ini, sifat ini, K kali A transpose ini sama dengan K kali A pangkat T. Dan K-nya tidak perlu dikalikan dengan T karena K ini merupakan konstanta. Yang keempat yaitu A B pangkat T. AB pangkat T. A kali B pangkat T sama dengan B pangkat T kali A pangkat T. B pangkat T kali A pangkat T. Jadi A kali B ini dikalikan T secara bersama-sama sehingga hasilnya B pangkat T kali A pangkat T. Nah, misalkan saya memberikan salah satu contoh matriks transpose. Nah, di sini yaitu contohnya adalah matriks T sama dengan 2, 3, 5, 7.
2, 3, 5, 7, yang mana matriks D ini berordo 1 kali 4. 1 kali 4 karena barisnya hanya 1 dan kolomnya ada 4. Kolomnya ada 4 ya, barisnya 1. Nah, bagaimana kalau dia ditranspozkan? Bagaimana kalau misalkan matriks D ini ditranspozkan? Nah, dia akan menjadi seperti ini. Jadi matriks D ini yang sebelumnya berordo 1 kali 4, jadi dia akan berubah menjadi 4 kali 1. Nah, mengapa demikian? Karena matriks D ini akan ditranspozkan. Ketika sudah ditranspozkan, dia akan berordo, maksudnya di sini adalah ordo yang berubah menjadi 4 kali 1. Jadi barisnya sudah ada 4 dan kolomnya hanya 1. Jadi intinya dari matriks transpos ini ada perubahan elemen-elemen baris pada matriks A menjadi perubahan elemen-elemen kolom pada matriks A. Yang kedua, penjumlahan dan selisih antar matriks. Yang pertama, penjumlahan antar matriks. Dijelaskan di sini bahwa operasi hitung matriks pada penjumlahan memiliki syarat yang harus dipenuhi agar dua buah matriks dapat dijumlahkan. Syarat dari dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika memiliki nilai ordo yang sama. Artinya, semua matriks yang dijumlahkan harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Oke adik-adik, jadi syarat dari penjumlahan antar matriks ini yaitu bahwa dua buah matriks ataupun semua matriks dapat dijumlahkan ketika memiliki nilai ordo yang sama atau ketika memiliki jumlah baris dan kolom yang sama sehingga dua buah matriks ataupun lebih bisa dijumlahkan. Jika A dan B serta C adalah matriks yang punya ukuran yang sama, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, identitas. Yang kedua, komutatif. Dan yang ketiga, asosiatif. Oke adik-adik, perhatikan contoh berikut. Jadi, matriks A sama dengan 2, min 3, 1, 0, 2, min 5. Dan matriks B, 3, 1, 2, 2, min 3, 5. Nah, bagaimana cara menjumlahkan matriks A dan matriks B? Bagaimana cara menjumlahkan matriks A dan matriks B? Adik-adik harus ingat bahwa syarat dari penjumlahan antar matriks tadi yaitu dia harus memiliki ordo yang sama atau memiliki jumlah baris dan kolom yang sama, sehingga kedua buah matriks bisa dijumlahkan. Nah, seperti contoh ini, matriks A dan matriks B ini sudah memiliki ordo yang sama. Matriks A memiliki ordo 2 kali 3 dan matriks B memiliki ordo 2 kali 3. Sehingga matriks A dan matriks B bisa dijumlahkan. Nah, hasilnya seperti ini sudah. Hasilnya seperti ini. Jadi, intinya begini. Baris pertama dijumlahkan baris pertama. Baris kedua dijumlahkan dengan baris yang kedua. Begitu pula kolom yang pertama dijumlahkan dengan kolom yang pertama. Kolom yang kedua dijumlahkan kolom yang kedua. Dan kolom yang ketiga dijumlahkan dengan kolom yang ketiga. Jadi hasilnya sama dengan 5 min 2, 3, 2 min 1, 0. Jadi hasil dari matriks A tambah matriks B adalah 5 min 2, 3, 2 min 1, 0. Lalu, bagaimana jika dua buah matriks tidak memiliki ordo yang sama? Dua buah matriks tidak memiliki ordo yang sama. Apakah bisa dijumlahkan atau tidak? Nah, adik-adik bisa perhatikan contoh yang berikutnya. Jadi, contoh yang kedua ini merupakan contoh dua buah matriks yang tidak memiliki ordo yang sama. Sehingga matriks A dan matriks B ini tidak bisa dijumlahkan karena ordonya sudah berbeda. Coba adik-adik perhatikan contoh berikut ini. Diketahui matriks yang pertama X min 2 min 4 Y tambah 2 kali min 1 3 4X sama dengan
Y4, 4, 10. Pertanyaannya, tentukan nilai X. Tentukan nilai X. Jadi dari dua matriks ini, dari penjumlahan matriks ini, kita akan mencari nilai X. Kita akan mencari nilai X. Jadi, persyaratannya tadi bahwa dua buah matriks bisa dijumlahkan ketika memiliki ordo yang sama atau ketika memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Oke, adik-adik bisa perhatikan bahwa sebelum kita menjumlahkan dua buah matriks ini, kita harus kalikan dulu 2 dengan min 1, 3, 4x. Dikalikan dulu 2 min 1, 3, 4x. Sehingga menjadi 2 kali min 1 min 2, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, 2 kali x sama dengan 2x. Sehingga menjadi x min 2 min 4y tambah min 2, 6, 8, 2x. Sama dengan y4, 4, 10. Nah, karena tadi pertanyaannya tadi menentukan nilai X, maka kita jumlahkan kedua matriks ini. Jadi belum bisa kita jumlahkan karena masih ada variabelnya di sini. Variabelnya itu X. Jadi variabel ini kita tidak bisa jumlahkan dengan konstanta atau X ini kita tidak bisa jumlahkan dengan 2. Sehingga untuk mencari nilai X supaya tidak ada variabel X ataupun tidak ada variabel Y, maka kita lakukan metode eliminasi. Jadi kita gunakan metode eliminasi untuk mengubah nilai X dan nilai Oke, karena nilai X-nya tadi sudah ditemukan, yang mana X-nya adalah 4. Jadi kita bisa kasih masuk nilai 4 tersebut menjadi, misalkan di sini X kurang 2, min 2 tambah 6, min 4 tambah 8, 2X sama dengan Y4, 4, 10. Jadi kita bisa kasih hilangkan X menjadi, karena X-nya tadi adalah 4, maka kita bisa masukkan nilai 4, yaitu 4 kurang 2, min 2 tambah 6, min 4 tambah 8, 2 kali 4. Jadi 4 kurang 2 dari X kurang 2, dan 2 kali 4 dari 2X. Sehingga menjadi 2, 4, 4, 8 sama dengan Y4, 4, 10. Jadi begitu adik-adik. Jadi kalau misalkan ada soal nanti disuruh mencari nilai X, jadi adik-adik bisa gunakan metode eliminasi ataupun metode substitusi untuk mencari nilai X ataupun nilai Y. Oke, yang kedua, pengurangan antar matriks. Pengurangan antar matriks. Jadi perlu diketahui oleh adik-adik bahwa sebenarnya pengurangan antar matriks ini memiliki syarat yang sama dengan penjumlahan antar matriks. Jadi, dua buah matriks ataupun lebih bisa dikurangkan ketika memiliki syarat-syaratnya, yaitu memiliki ordo yang sama atau memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi, pengurangan antar matriks ini memiliki syarat yang sama dengan penjumlahan. Jadi, syaratnya itu adalah memiliki ordo yang sama atau memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Oke, supaya menambah pemahaman adik-adik semua, jadi saya akan berikan contoh cara melakukan operasi pengurangan pada matriks. Nah, misalkan di sini terdapat dua buah matriks.
Matriks yang pertama yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Matriks yang kedua J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Jadi matriks yang pertama berurut 3x3, yang mana barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Dan matriks yang kedua juga memiliki urut 3x3, barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Nah, karena kedua buah matriks ini memiliki ordo yang sama, maka dia bisa dikurangkan. Sehingga hasil dari pengurangan matriks yang pertama dan matriks yang kedua sama dengan ini. Sama dengan A kurang J, B kurang K, C kurang L, dan seterusnya. Jadi intinya begini adik-adik, bahwa dua buah matriks bisa dikurangkan ketika memiliki ordo yang sama. Nah, ketika matriks yang pertama dan matriks yang kedua tidak memiliki ordo yang sama, maka dia tidak bisa dikurangkan. Jadi syarat ini sama dengan syarat penjumlahannya tadi. Ketika kedua matriks ordonya beda, maka dia tidak bisa dikurangkan. Oke, contoh soalnya di sini, saya yakin adik-adik sudah bisa paham. Jadi contoh soalnya di sini, matriks yang pertama 3 min 2 5 1 dikurangi matriks yang kedua yaitu min 2 3 4 2. Jadi kedua matriks ini memiliki ordo yang sama yaitu 2 kali 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Sehingga kedua buah matriks bisa dikurangkan dan hasilnya itu sama dengan 5 5 1 min 1. Jadi intinya adik-adik bahwa yang paling penting dari penjumlahan dan pengurangan adalah bisa dikurangkan, bisa dijumlahkan ketika memiliki ordo yang sama. Kalau misalkan ordonya berbeda, maka kedua buah matriks tidak bisa dikurangkan. Baik adik-adik, itulah materi yang saya sudah jelaskan tadi tentang penjumlahan dan selisih antar matriks. Saya berharap adik-adik sudah paham dan sudah mengerti terkait dengan materi tersebut. Adik-adik juga bisa mencari referensi lain, mencari buku-buku lain, mencari sumber-sumber di internet terkait dengan materi tersebut untuk menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik semua. Jangan lupa rajin-rajin mengerjakan soal supaya adik-adik cepat paham dengan materi tersebut. Untuk itu adik-adik juga tetap stay at home, jaga kesehatan, tetap disiplin memakai masker apabila keluar dari rumah. Tetap jaga kesehatannya. Salam sehat. Sekian dan terima kasih.